ibu-ibu, para peserta program keluarga harapan yang sempat berhadir pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pendamping PKH Kecamatan Kuantan Tengah akan memaparkan sedikit mengenai FDS kita pada kali ini, yaitu mengenai lanjut usia. Nah, nanti ibu-ibu kita akan berdiskusi mengenai hal ini. Pertama saya buka dulu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Kemudian salawat berserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Amin. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya sebagai pendamping PKH ingin memaparkan pengertian-pengertian dan cara-cara untuk menangani lansia yang ada di rumah. Mungkin ibu-ibu sebagai peserta PKH ada yang memiliki komponen lanjut usia, yaitu orang tua yang berumur 70 tahun ke atas. Maka dari itu kita perlu menanganinya dengan hal-hal yang cermat agar kehidupan mereka di hari tuanya tidak merasa kesepian dan tidak merasa sedih, dan tetap semangat dalam beribadah menyongsong kehidupannya yang memang sudah sangat senja. Mari ibu-ibu, saya sebagai pendamping PKH memaparkan sedikit mengenai pengertian lanjut usia. Nah, menurut WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, batasan lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu usia pertengahan. Nah, mungkin ada ibu-ibu di sini yang berumur 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia yaitu 60 sampai 74. Itu berdasarkan komponen PKH itu di atas 70. Kemudian ada lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Nah, kemudian ada lansia sangat tua di atas 90 tahun. Ini mungkin jarang di tempat kita ibu-ibu, lanjut usia sangat tua di atas 90 tahun. Namun di beberapa tempat seperti di daerah-daerah pelosok kita temui lansia sangat tua ini. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu pada ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60. Catatan lansia yang mendapat bantuan PKH yaitu usia 70 tahun ke atas. Jadi tidak semua ibu-ibu atau nenek yang ada di rumah kita itu mendapat bantuan PKH karena umurnya di bawah 70 tahun. Kemudian ayat 3 lanjut usia potensial, yaitu dia sudah tua namun dia mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Kita banyak tahu pensiunan itu masih banyak juga yang bekerja mencari nafkah. Nah, itu kita sebut dengan lanjut usia potensial, mereka menghasilkan. Kemudian ada lanjut usia tidak potensial, lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Contohnya bisa dibantu oleh anaknya atau dibantu orang lain dalam menghidupi kehidupannya sehari-hari. Kemudian, mengapa harus peduli kepada lansia? Nah, ini merupakan amanat undang-undang ya ibu tahun 98. Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar itu meningkat. Nah, karena kita tahu sekarang banyak anak-anak yang menelantarkan orang tuanya, maka sejalan dengan kehidupan globalisasi, maka jumlah lansia yang terlantar itu semakin meningkat. Data dari Kemensos tahun 2015 itu ada 16 juta orang lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah, ini angkanya cukup besar ya ibu-ibu, karena kita tahu kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang apa gitu ya, karena sekarang banyak orang tua yang ditelantarkan anaknya. Kemudian ada juga data yang menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mungkin sudah terlantar lalu mengalami kekerasan. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sangat kita ketahui orang-orang tua kita. Kemudian sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Kemudian lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, ini perlu saya tekankan. Lansia ini adalah potret kita di masa yang akan datang. Bagaimana kita memperlakukan lansia pada hari ini, mungkin kita pun akan diperlakukan demikian di masa yang akan datang ibu-ibu. Jadi kita harus
selalu menjaga lansia kita, jangan sampai besok ketika kita sudah lansia kita mengalami hal yang sama. Kemudian panti lansia atau panti jompo itu terbatas. Jadi tidak semua ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah jompo itu bisa kita taruh di panti lansia, karena juga ada keterbatasan. Panti jompo itu sangat sedikit, yang banyak itu panti anak-anak, yang banyak ibu-ibu. Kemudian kondisi permasalahan lanjut usia. Nah, di sini ada 3 nanti permasalahannya yang akan kita pelajari secara seksama. Itu ada kondisi permasalahan fisik, psikososial, dan spiritual. Jadi ada kondisi permasalahan fisik, yaitu pengertiannya perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering dan keriput. Nah, kita tahu orang tua itu kulitnya kering dan keriput. Kemudian gangguan gerakan akibat radang sendi, tulangnya rapuh. Nah, mungkin kita juga, orang tua kita ada yang seperti ini ya ibu kameramen. Kemudian ada gangguan panca indera seperti matanya rabun, penciumannya kurang, pendengaran atau pengecapnya. Ini murni dari bawaan fisik. Kemudian ada gangguan saluran kencing, karena kencing tak terkontrol, makanya sekarang ada pampers lanjut usia. Kadang orang lansia itu mau kencing langsung tiba-tiba sudah keluar saja. Kemudian gigi mulai goyah, tanggal atau sulit mengunyah sehingga nanti dia makannya susah. Makanya orang lansia sekarang makannya harus lembut-lembut. Kemudian muncul penyakit seperti Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Nah, ini ada penyakit-penyakitnya. Semuanya dalam bentuk psikologis, fisik dan biologis. Kemudian kondisi permasalahan lanjut usia yang kedua yaitu psikososial, yaitu diri dan hubungannya dengan orang lain. Di sini mencakup perubahan emosi, misalnya muncul depresi, cemas, dan ketakutan disebabkan oleh perubahan fisik dan fungsi tubuh, kesepian, teman mulai berkurang, dan takut tersingkirkan. Kemudian ada takut penyakit, takut mati, takut kekurangan uang. Kemudian ada juga yang agresif, suka marah-marah, menyerang, menendang pintu, dan lain-lain. Nah, ini sering kita jumpai di tempat kita. Ada orang tua yang sudah pikun dan suka marah-marah. Itu kadang dia sudah tidak, pikirannya sudah tidak baik lagi, maksudnya sudah kembali ke masa kecil lagi, karena balik ke masa seperti siklus kehidupan. Kemudian perubahan sikap dan perilaku, misalnya cenderung diam di rumah, gerakan lambat, susah pergi jauh, maunya di rumah saja. Nah, ini salah satu kondisi lansia. Memang seperti itu ibu-ibu. Kemudian berorientasi pada masa lampau, sering mengingat masa lalunya, sering mengingat masa mudanya. Kemudian hubungan dengan tetangganya kurang baik. Nah, ini ada juga kita jumpai. Ada nenek-nenek yang pergi-pergi di jalan-jalan bawa tongkat dan suka memarah-marahi orang dan tidak jelas apa maksudnya. Ini salah satu masalahnya. Kemudian ada juga kondisi permasalahan lanjut usia yang ketiga yaitu spiritual atau rohani. Nah, ini mencakup keagamaan atau masa lalunya seperti jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif. Ini kita temui juga pada lansia kita. Dia sudah tua cuma tidak mau beribadah, mungkin juga karena fisiknya sudah lemah, sudah pikun. Kemudian tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua karena harus memakai alat bantu seperti memakai kursi roda, atau sudah ke belakang harus dibantu, atau harus dipakaikan pampers. Nah, di sini juga mempengaruhi kondisi lansia ini, karena mereka dulu pernah dewasa, pernah mandiri, tiba-tiba ketika sudah tua apa-apa pun menjadi sulit. Nah, ini sangat berpengaruh ke pikirannya. Disitulah permasalahannya. Kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain, cenderung pendiam, membawa masalahnya sendiri, direnungkan. Kemudian selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Nah, ini ada juga seperti ini ibu-ibu. Mungkin waktu muda dia pernah jadi pejabat, pernah memegang jabatan tinggi, sekarang sudah tua, sudah pikun, tidak cocok lagi, tapi dia bawaannya seperti ini, bawaan pikun namanya. Sudah tidak cocok lagi, tapi karena mengenang masa mudanya,
dia cenderung seperti ini, selalu menunjukkan super powernya, menganggap diri selalu benar. Nah, begitu ibu-ibu. Mungkin ada yang dipertanyakan ibu-ibu mengenai masalah lansia, karena dulu memang sebelum 60 tahun sampai ke atas itu dapat PKH, sekarang umur 70 tahun ke atas yang dapat PKH. Jadi banyak lansia kita sekarang yang bertanya kepada pendamping, Depra, kenapa uang nenek nggak masuk lagi? Nah, itulah jawaban saya. Sekarang lansia itu yang dapat bantuan 70 tahun ke atas ya ibu-ibu, nanti bisa disampaikan ke nenek-nenek datuk kita di rumah yang mempunyai komponen lansia. Nah, mungkin itu saja, ada yang perlu didiskusikan ibu-ibu. Kalau ada yang dipertanyakan akan saya bantu menjawab. Nah, sekilas ini mengapa kita harus peduli pada lansia. Karena lansia adalah kita di masa yang akan datang juga akan mengalami seperti ini. Nah, mungkin dari saya ibu-ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Mudah-mudahan ada gunanya pertemuan kita kali ini, menambah ilmu pengetahuan. Saya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.